Oke guys, kali ini gua bawa temen ya di salah satu video gua. Kali ini gua bakalan ngebahas tentang pertandingan yang kemarin antara Indonesia lawan Arab Saudi. Sebelumnya gua kenalin dulu teman gua namanya Gale. Sok atuh ngomong siatnya. Halo, 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 halo. Nah, Ya, oke Cok, kan gimana, gimana? Oke. kemarin ceritanya nih si siapa namanya si timnas ini kan kalah dak ya kemarin. Ya, ya, Nah, ya, ya. kalah. Menurut lu sebagai seorang Oke. awam, nah Awam. Oke. ya itu gimana penampilannya kemarin Cok? Oke. Eh, Gini. Ya, kita tarik awal dulu ya. Gua narik dari pertama gua nonton timnas. Jadi gini. Disclaimer aja sih. Kalau gua Gue sambil nonton ngerokok ya. timnas itu, gua nonton timnas itu enggak setahun 2 tahun. Mungkin nonton timnas tuh gua dari zamannya. Kalau nggak salah gue lupa tuh Piala Tiger tuh 2003 atau 2004 gitu yang Boas 2004 Cok. cedera di final tuh ya. Iya Gue lupa lah 2004. pokoknya. Ya pokoknya mulai dari situ lah gue nonton timnas 2003 2004 karena mulai kelas 3, kelas 2, kelas 3 tuh gue udah sering main bola tuh di situ gue sering banget nonton lah. Nggak cuma timnas sih gue nonton liga juga waktu pas lagi itu. Tapi ya random aja karena bocah ya jadi coba nonton-nonton aja gitu. Sebenarnya emang udah bener-bener gua ngerasa eh apa sih nonton timnas yang emang gua tahu oh ya ini nih timnas nih Asia tahun berapa ya tuh berarti 2000 2007 ya kayaknya ya. Gua lupa deh pokoknya. Ya sekitaran 2006 2007 deh kalau nggak salah. Iya. Yang waktu pas lagi kita segrup sama Bahrain sama Korea sama Arab. Yang waktu Irak juara. Seingat gua. Yang waktu Ya. mainnya di sini terakhir waktu final. Ya. Hmm. Oke, dari yang gua lihat sih gini, gua nggak ngeposisiin diri gua sebagai orang yang ngerti bola karena satu gua nggak ngerti. Yang kedua, gua cuma nonton. Yang ketiga, gua selalu menggunakan apa? Menurut gua gini gitu. Karena gua bukan pundit, gua bukan pengamat bola yang emang ini juga enggak. Karena contohnya gua seneng Milan aja, gua nonton Milannya aja cuma Beberapa pas kali ya lagi Cok ya. Milannya lagi oke di 5 pertandingan awal. Jadi kalau misalnya di 5 pertandingan, gua ngerasa Milan gua enggak works untuk ke match-match berikutnya gua nggak akan nonton gitu. Ada disclaimer bahwa takutnya orang ngiranya lu siapa sih lu so tahu atau kayak gimana ya pokoknya Iya. intinya gua sama lu pada gua sama Netizen. orang yang nonton timnas gua sebagai orang yang istilahnya nggak tahu apa-apalah Iya betul. tentang pengetahuan sepak bola. Gua cuma mengemukakan apa yang gue lihat gitu. Jadi gimana kalau misalnya secara permainan kalau menurut gua kalau emang lu mau tarik beberapa tahun ini sih ya ini udah ada di level yang beda emang di level yang berbeda. Itu yang pertama karena secara kualitas pemainnya pun kita udah beda ya kan. Terus Betul. yang kedua ya kan yang lu tahu juga kan makin kesini kan sepak bola makin berkembang Betul. sampai gua pun eh, beberapa istilah yang sekarang tuh kadang gua suka nggak ngerti gitu. Maksudnya cara mainnya City sama Pep gitu kan gue nggak begitu ngerti tapi yang emang gue lihat eh, jadi kalau misalnya diukur secara meteran tuh jadi si timnas ini sekarang tuh sejauh mana sih bedanya yaitu jatuhnya sama kayak eh, waktu lu waktu gua nonton timnas di mungkin Mungkin di 2018 ke bawah itu kayak lu ngelihat pertandingan anak SD gitu. Jadi gerasa anjir. gerusuk, celana ninu gitu Iya, makanya passing gua nggak sih ya atau kayak gimana. juga Iya melihatnya pokoknya seperti itu sih. ya soalnya emang kalau misalnya
yang dilihat sama lu pada kayak ya timnasnya cuma bisa mainnya lu lari, syuting. Ya emang iya, emang kayak begitu. Iya betul. Emang kayak Karena- begitu. Itu emang Karena udah gini Cok, gue sedikit motong yang lu bilang tadi. Karena dari buku filosofi sepak bola Indonesia, memang konsep dari sepak bola Indonesia itu bagaimana caranya kita, apa ya istilahnya, bola itu sampai ke depan kita mencetak gol, begitu Yes, betul. filosofinya. Nah, ya, benar kan? itu gua agree banget itu gua. Soalnya itu juga yang diungkapin sama mantan pelatih Persib. Ah, Waktu itu si Indra Thohir. Jadi Indra Thohir itu ngomong ke pemainnya bahwa sebenarnya latihannya lebih banyak bukan pegang bola tapi lebih banyak lari. Lari. Karena kata Indra Thohir, lu kalau mau bisa main bola, lu harus bisa lari 90 menit gitu. Itu makanya kenapa waktu itu dan juga apa yang dikemukakan sama lu emang gua agree banget, emang filosofi sepak bola Indonesia tuh emang begitu. Jadi intinya sih yang gue lihat permainan kemarin ya sama yang kayak lu bilang, agak gerasa gerusuk, agak gimana. Cuma Ya. ada tambahan sedikit yang mungkin lu sedikit setuju sama gue. Indonesia kemarin itu benar-benar seperti overconfident gak sih Cok? Nah, makanya kan gue bilang, kalau misalnya lu ngelihat dari sekarang terus sampai, dari dulu sampai sekarang, dari 2018 ke bawah sampai 2018 ke atas, emang ini benar-benarnya tuh jauhnya beda. Jadi sekarang tuh, kalau menurut gua, udah ada di tahap yang benar, dengan track yang benar, dengan role model yang benar. Ya. Kalau menurut gua, ya kan? Karena kenapa? Kalau menurut gua, mungkin kalau misalnya lu tarik balik, di 2018 pas lagi lu nonton Asian Game, itu sebenarnya secara kerangka emang udah ada waktu timnas dilatih sama Luis Milla, Ya. ya kan? Nah sebenarnya itu kalau misalnya berlanjut, sebenarnya kita sekarang tuh istilahnya, kalau misalnya menurut gua ya, itu tuh lu kayak naikin satu anak tangga, tapi sedikit-sedikit gitu. Jadi satu tangga. Jadi secara progres itu emang kelihatan. Kalau menurut gua, kalau misalnya Luis Milla sampai sekarang masih ngelatih timnas. Ya. Gitu. Karena gua ngerasa ngelihat timnas bisa main passing itu pas lagi sudah mulai eranya Luis Milla. Itu. Iya. Nah, dengan tadi gua pasti semua setuju bahwa pemain liga atau nggak pemain ini tuh ya kan rata-rata masih ada passingnya yang jelek atau gimana gitu kan. Itu emang nggak apa ya, itu emang terlihat lah kalau misalnya di ini. Tapi secara skill dan yang lain-lain menurut gua nggak pernah meragukan pemain kita. Itu emang bakat alaminya tuh banyak kalau menurut gua. Dari Sabang sampai Merauke tuh bakat alaminya tuh banyak sebenarnya. Cuma emang ya balik lagi itu karena mungkin secara grassroots juga kita masih belum benar atau gimana gitu kan. Dan juga karena mungkin ada faktor-faktor yang lainnya juga. Tapi balik lagi tapi kalau misalnya balik lagi gue bilang sebenarnya pas lagi pelatih timnas kita pas lagi dipegang sama Luis Milla itu sebenarnya tuh udah ada di track yang benar sebenarnya. Kalau menurut gue gitu. Mungkin karena adanya ya kalau di kita kan ya you know lah, karena bola juga hampir dicampuri oleh politik. Karena itu terus jadinya Stephen McManamy kan yang jadi pelatih terus gagal ya kan. Terus McManamy itu pas LPI bukan sih? Enggak, itu tuh udah seudah ini. Dia tuh McManamy itu setelah, jadi penunjukan McManamy itu setelah Bayangkara itu juara liga. Yang bawa Bayangkara juara liga itu ya McManamy. Terus akhirnya dia ditunjuk waktu itu. Nah itu pemain-pemain yang ininya tuh ya pokoknya ada beberapa pemain naturalisasi yang emang dari liga kan gitu. Kayak waktu itu kan Papa Greg masih main gitu. Terus Osas masih main, Osas Saha dan yang lain-lain gitu. Tapi ya dengan apa ya, kan bermain di level klub sama bermain di level timnas kan selalu ada hal yang berbeda gitu. Kalau misalnya lu itu selalu ada faktor A, B, C, D gitu kan. Terus apalagi kalau misalnya selevel timnas ini kan jatuhnya kan lu
bukan lagi karena duit tapi karena emang pride lu sebagai warga negara dan lu salah satu bentuk bela negara lah. Kan lu pengen all out banget kan kalau misalnya lu ngebela timnas dan yang lain pasti kan kayak begitu. Betul. Nah, menurut gua sebenarnya setelah McManamy itu terus dilatih sama STY, nah ini sih sebenarnya Oh, menurut itu gua dulu ya. yes. McManamy Jadi setelah dulu, McManamy baru itu STY ya? iya, Oh iya. betul. Iya. Oh iya guys. Jadi disclaimer STY itu kan dulu ya, guys, ya. ngelanjutin ini cuy. Jadi dia tuh ngelanjutin beberapa sisa pertandingan kualifikasi waktu pas lagi Piala Dunia 2002 yang gagal di tangan Stephen McManamy. Oh iya Gitu. guys, disclaimer dulu ya guys ya. Gua jujur aja sudah tidak update lagi tentang sepak bola Indonesia. Terutama setelah adanya kejadian dualisme. Gua sudah stop mengikuti sepak bola Indonesia karena gua sudah kecewa. Jadi makanya bisa istilahnya gua agak sedikit gagu dengan topik tentang sepak bola Indonesia. Makanya gua mengundang teman gue yang bisa dibilang masih mengikuti sepak bola Indonesia karena gue pengen tahu gimana sebagai orang yang istilahnya masih mengikuti sepak bola Indonesia. Gue mau bertanya begitu ya guys ya, jadi tolong digaris bawahi. Nah ini gue jujur aja gue lupa ya. Emang McManamy baru Sintayong ya, bukan McManamy Iya. Luis Milla dulu nggak sih? Jadi Luis Milla, McManamy, Bayu ke STY. Jadi STY itu sebenarnya pas lagi datang itu pas lagi dia istilahnya sih kayak ngeberesin waktu itu di sisa kualifikasi Piala Dunia 2022 waktu itu. Itu tuh kalau nggak salah di grup itu tuh yang lolos ke round berikutnya tuh Vietnam deh kalau nggak salah. Kita satu grup sama Vietnam sama Malaysia. Yang emang sebenarnya sih lebih kalau misalnya itu gua ngerasa pas lagi emang di situ pas lagi emang waktu itu kita masih dilatih sama Luis Milla itu mungkin bisa berbicara banyak. Di round berapa ya? Gue lupa di sekarang tuh round 4 ya, berarti di round 2. Di round 2 itu sebenarnya kita masih bisa ada peluang di round 3. Waktu itu kalau pelatihnya masih Luis Milla waktu itu. Ya kan? Nah, sebenarnya tuh kalau misalnya dibilang kasar ya, STY itu sisanya itu dapat ampas-ampasnya aja sebenarnya. Yang dapat ampas-ampas sisa. Bang Bes itu ya, Cek ya? Iya. Iya. Betul. Bang Itu. Bes. Nah kan? Nah, jadi dia pas lagi dapat sisa-sisa tapi yang gua seneng dari progresnya STY itu adalah dia memotong generasi. Jadi Maksudnya? istilahnya kayak gini. Kalau misalnya mungkin ya, gua nggak ini juga mungkin ya. Secara pemikiran STY kayak menurut gua kayak oke, di generasi ini di umur segini dan misalnya dari umur 26 sampai 29 ini udah nggak bisa gua apa-apain nih. Ya, Gitu. betul. Tapi kan kalau misalnya gua motong beberapa generasi dan gua memainkan di pemain yang umur masihnya 20 sampai 23 kan masih bisa gua bentuk. Masih Gua bisa bentuk lagi dari awal deh, dari passing, Uh, shooting, dribbling dan yang lain-lainnya. Itu kan fisik. Karena kan waktu itu gue pernah bilang gini, ada temen gue juga waktu itu baru nonton timnas lagi di AFF yang waktu COVID. Gue lupa tuh AFF tahun berapa, pokoknya pas lagi COVID. Gue bilang kayak begini, waktu itu yang juaranya gue lupa Thailand apa Vietnam gitu yang juara. Thailand kalau gua nggak salah. Waktu pas lagi lawan Vietnam atau lagi lawan Thailand, gue bilang gini, ini tuh main bakal ketahuannya itu setelah 60 menit. Jadi setelah 60 menit kacau atau enggaknya berarti mereka tuh sudah di limitnya. Nah, si teman gua itu kayak lebih kayak nggak percaya gitu. Ah, masa iya, kata dia gitu. Ya itu gua nonton bareng situ sama dia. Setelah gua tinggalin, gua balik lagi kan gua nggak nonton pertandingan itu kan nggak gua nontonin secara penuh ya. Ya. Pokoknya pas lagi gua lagi ada kerjaan, terus gue balik lagi di menit mungkin 57, 57, 58. Pas lagi gue udah mau ke 6 menit, pas banget dia ngomong tuh pas lagi di menit mungkin 65 atau 67. Wah ini kok pemainnya udah pada habis, dia bilang kayak gitu. Ya itu emang. Jadi
mungkin apa yang kita lihat, apa yang si waktu itu STY lihat waktu pas lagi saat itu emang benar kayak begitu. Emang apa ya? Emang ini emang kayak ya udah berarti kapasitas pemain kita tuh udah sampai situ doang gitu secara fisik. Gitu. Passing sudah nggak benar. Jadi kan kalau fisik lu emang benar kan lu masih bisa fokus dong, masih bisa fokus, masih bisa passing bagus dan yang lain-lain. Betul. Ya kan? Nah, Betul. jadi sebenarnya kalau menurut gua kemarin juga jadi gua nggak pernah bilang salah atau gimana dan gua nggak tahu dalamnya si PSSI kayak gimana. Tapi kalau menurut gua waktu itu pas lagi adanya Luis Milla jadi pelatih terus diganti, terus ada STY dan diganti lagi. Sebenarnya kalau menurut gua kayak gimana ya? Kayak sebenarnya itu udah di track yang benar pas lagi lo sama Luis Milla dan sama STY gitu. Oh. Masalahnya pas lagi penggantian dari STY ke Kluivert ini tuh buat menurut gua sih jadi terlalu riskan. Karena pas lagi kayak gitu jadi kesannya kayak gini. Kayak kita lagi perang nih misalnya. Ya oke, kita lagi perang. Nah, pas lagi di tengah perang tiba-tiba nggak ada pemberitahuan, nggak ada alasan apa. Kapten kita diganti, jenderal kita diganti dengan strategi yang berbeda lagi. Kita lagi ada di medan perang kan gitu. Iya, di tengah-tengah. Nah, gue kecewanya di situ aja. Waktu pas lagi itu karena bukan karena portofolio Kluivert yang emang ini ya. Itu buat gue setiap pelatih atau nggak setiap apapun match sepak bola menurut gue nggak semuanya emang melulu tentang tim ini bagus, pemainnya bagus, pelatihnya bagus, nggak melulu tentang itu kan, tapi ada faktor beruntungnya dan yang lain-lainnya kan. Nah itu tuh emang nggak bisa dilupain, tapi emang tidak bisa juga dikedepankan gitu. Jadi makanya gue lebih sebagai gue nih sebagai orang yang emang nonton tim nasional negara gue, ya gue percaya aja gitu. Gue percaya aja dah, udah gue serahin semua karena Kluivert yang tahu, ini yang tahu, staffnya yang tahu, staff kepelatihan yang tahu, PSSI yang nunjuknya kenapa itu juga lebih tahu. Tapi gue lebih kecewanya pas lagi saat itu adalah sebenarnya pas lagi di tengah perang itu tiba-tiba berganti begitu saja gitu. Tanpa ada pemberitahuan yang jelas kenapa diberhentikannya gitu. Nah, balik lagi ke match yang kemarin. Jadi sebenarnya match yang kemarin ini adalah sebenarnya kalau menurut gua gimana ya ngomongnya ya. Jadi kayak istilahnya benar kata lu tadi dibilang overconfident, sebenarnya sah-sah aja emang overconfident dikarenakan di round sebelumnya kita jatuhnya nggak kalah. Kita dapat 4 poin dari Arab, mau main di Arab dapat 1 poin, di GBK kita menang 2-0 kan. Sebenarnya nggak apa ya, istilahnya kayak nggak, itu pelatih masih STY kan ya? nggak nota istilahnya kayak nggak salah lah lu berekspektasi tinggi pas lagi lu kayak begitu. Toh gue juga pas lagi kayak gitu gue emang berharapnya juga seenggaknya masa 1-0 mah bisa lah kayaknya gitu kan. Pasti kan semua orang juga berpikirnya juga seperti itu dikarenakan jatuhnya karena melihat statistik, yaitu karena melihat statistik tadi sebelumnya kita secara 2 match yang pertama seri main di Arab, yang kedua kita menang di GBK. Tapi terkadang kita suka lupa bahwa level kita sama level Arab itu jauh berbeda. Jauh, nggak jauh sih sebenarnya, tapi beda gitu. Karena yang kita lawan ini adalah tim langganan Piala Dunia. Langganan. Contohnya kayak gitu. Betul. Menang lagi lawan Argentina. Ya kan? Betul. Nah, itu yang terkadang kita suka lupa gitu. Malah center back yang ngejek Messi main lagi kemarin kan. Nah, tapi dari kalau gua sih kayak mengenyampingkan apa yang ditaktikan oleh Kluivert. Kalau menurut gua sebagai dasarnya kita sebagai penonton dan sebagai warga negara itu emang menurut gua kayak karena jatuhnya kayak lu dilambungkan setinggi langit, harapan lu juga tinggi gitu aja. Karena jatuhnya gua pun sendiri adalah korban ekspektasi sama kayak
mungkin sama kayak seluruh fans timnas atau seluruh warga negara yang emang nonton bola misalnya nonton timnas doang gitu kan kadang-kadang ada aja kayak orang kayak oh iya gue nonton timnas sekarang dikarenakan apa si timnas tuh sekarang tuh bagus gitu kan udah gue tonton lah gitu kan terkadang kan emang ada orang yang kayak gitu juga kan tapi pas lagi gue jadi di hati kecil gue juga berharapnya ya timnas maunya menang dan biar ke Piala Dunia pasti mau kalau misalnya dari hati kecil kita semua tuh pasti kita mau Indonesia masuk ke Piala Dunia ya kapan lagi sekarang istilahnya sekarang udah ada di depan mata harapannya udah tinggi ya kan terbangnya udah tinggi Garudanya ya kenapa enggak sekalian basah ya udah lanjutin aja gitu tapi terkadang yang kita lupa itu adalah itu kita lawan Arab dan lawan Irak itu Arab itu langganan Piala Dunia. Irak itu jatuhnya secara rank adalah masuk. Gua lupa dah sekarang kalau misalnya AFC itu berapa. Mungkin dia masuk ke 20 besar Asia. Dan juga pernah main di Piala Dunia. Itu. Ya kan? Betul. Ya kita kadang tuh kita suka lupa itu aja dikarenakan harapan kita yang tinggi gitu. Jadi kalau misalnya dibilang secara permainan gimana ya di samping itu sih samping strateginya Kluivert dan yang lain-lain itu sebenarnya kita lupa itu aja sih itu. Jadi kalau menurut gua. Jadi apakah sebenarnya kekalahan kemarin itu adalah salah satu apa ya istilahnya ya kesalahan dari si PK ini? Menurut lo, apakah kita bisa menyalahkan si PK ini karena strateginya yang membuat timnas kita terlalu overconfident? Nah, kalau menurut gua sih gini, emang kan pas lagi kemarin timnas di FIFA Matchday itu kan timnas kan main lawan Taiwan sama Lebanon ya, salah? Ya Lebanon. Yang Lebanon imbang apa kalah gitu, gue lupa. Itu imbang ya gitu ya kalau lawan Cina Taipei lah Taiwan lah gitu ya Taiwan mah ininya kan Cina Taipei lah lawan Cina Taipei tuh ya kita mah ya udah Cina Taipei mah ya udah Cina Taipei gitu karena emang ada di levelnya cuma emang level segitu beda. Gitu ya itu juga nggak akan inilah kenapa kita bisa menang gede kayak gitu ya itu memang itu sebenarnya kan emang itu kan lawan dadakan ya Cina Taipei itu pas lagi FIFA Matchday kemarin tuh sih ya, nah sebenarnya emang ininya pas lagi lawan Lebanon sebenarnya itu terbuktinya kayak gitu bahwa sebenarnya kalau menurut gua bermain jadi lebih ke gini sih kan lu biasa main 3 back ya? Iya. Si timnas ini biasa main 3 back terus tiba-tiba dia main iya, terus dia tiba-tiba main dengan 4 back. Jadi sebenarnya merubah itu tuh tidak semudah tiba-tiba lu ngerubah gitu aja gitu. Betul. Kayak biasanya mungkin ya kalau misalnya kata perang, oke, kita pakai perang gerilya. Ya, oke, kita ngumpet-ngumpet atau kita main stealth atau gimana. Kalau misalnya ada musuh lawan kita kita ranjauin atau kayak gimana. Terus diganti sama perang yang emang face to face. Lu nyerbu kayak gitu. Kan enggak semua orang kan terbiasa dulu gitu dah. Terbiasa kan kayak gitu. Ya kan? Ini secara taktik ya kalau menurut gua ya. Terus sama kesatuan orangnya juga. Tapi sebagai pemain bola ya seharusnya lebih profesional. Apapun yang diterapkan sama pelatih, pemain harus bisa menerapkan itu gitu kan. Tapi balik lagi semua kalau kayak gitu adalah kalau misalnya mau ngomongin taktik itu semua berarti keputusan ada di tangan pelatih dan tanggung jawab pelatih gitu kan. Iya kan sebenarnya. Ya. Cuma emang yang disayangkan sebenarnya menurut gua yang sebagai sebagai penonton adalah ya lu kenapa lu mau pakai taktik baru kenapa pas lagi di saat momennya ini krusial gitu. Ya, betul.
Itu lebih lebih disayangkannya seperti itu sih sebenarnya. Mungkin yang lain juga mungkin mikirnya kayak begitu juga. Jadi kayak eh kenapa Pak nggak pas lagi nanti aja sih setelah kita lolos, pas lagi FIFA Matchday, pas lagi kita menuju Piala Dunia baru kita ganti taktik dan lain-lain. Kenapa sih nggak stay aja dulu di taktik yang kemarin? Yang Pas lagi kita yang menang, sudah ditinggalkan itu ya. dengan main 3 back dan yang lain-lain itu Iya, kok ini kok gitu. Jadi lebih ke kayak begitu sih sebenarnya. Kalau misalnya emang dibilang ya kalau misalnya emang mau dibilang kalau sekarang ini yang apa? Yang dikambing hitamkan siapa ya? Pasti Kluivert lah. Kluivert. Ada lagi karena semua taktik itu ya ada di tangan pelatih dan tanggung jawab pelatih. Kayak gitu sih. Oke, dengan kekalahan kemarin dan mungkin cara permainan kita yang juga terlalu overconfident seperti pertandingan kemarin, peluang Indonesia untuk minimal jadi peringkat 2 di kualifikasi ini menurut lu seperti apa? Hmm, Atau mungkin bahkan bisa jadi juara grup juga, kan kita nggak tahu kan gimana ya, ya. nasib kan. Ya karena ya tapi jatuhnya yang nyebelin tuh cuma ya kita berharap sama Nah, itu. hasil tim lain. Hasil Ya tim kita lain berharap paling sama tim menyebalkan. lain. Ya itu kan hal yang paling nyebalin di bola kan bola. itu ya. Kita bergantung sama tim lain kan. Iya. Itu tapi balik lagi kalau misalnya nanyain peluangnya sebenarnya jatuhnya tuh menurut gua ya ini ya kalau misalnya masih pakai ini yang sama. Jadi kalau misalnya gua nggak kalau misalnya emang ini sih ya jatuhnya kalau pakai taktik yang sama pas lagi lawan Arab jatuhnya habis. Habis. Menurut gua kayak gitu 4-2-3-1. habis. Iya karena pas lagi emang kita mainnya open play dan kita terus nyerang kita sebenarnya kita lupa bahwa si Irak ini bagus dalam main sayapnya tuh lebih bagus deh kalau beberapa pertandingan pas lagi di round sebelumnya pas lagi ketemu sama Indo itu tuh emang sayap-sayapnya ini emang susah di ini emang bagus-bagus sih secara ini Omar itu terus Abdurrahman bukan sih? pemain tengahnya juga kuat dia. Omar Abdurrahman gak sih, Cu? Oh enggak. Iya juga, iya kalau nggak salah Omar gua Abdurrahman lupa deh iya kalau nggak salah. Uni Emirat Ada Arab, ada Cuk. beberapa yang bagus iya gitu. Karena terus backnya juga kan dia lebih ke atraktif ya. Jadi nge-backup pertahanannya itu emang lebih ini sih kalau menurut gua nonton yang kemarin ya. Tapi kan gua belum pernah nonton lagi kan sekarang mungkin mereka ganti kayak ganti taktik atau gimana gua nggak tahu juga. Tapi secara peluang kalau misalnya kita bisa mau main kayak kemarin lagi main 3 back mungkin main secara 3 back lagi masih ada tapi gue nggak bisa ngarepin menangnya tuh kayak ya kalau gue sih kalau berharapnya menangnya pengennya lebih dari 1 gol karena itu lebih bagus buat posisi kita nanti nanti Arab ketemu sama Irak Betul, gitu. betul. Tapi kalau misalnya emang ngeliat yang ada sebenarnya peluang menangnya masih ada pas lagi kalau misalnya kita masih mainnya kayak kemarin gitu. Tapi mungkin 1 gol masih bisa secara main open play tapi balik lagi kita harus ini gua sebagai penonton berarti gua harus menaruh ekspektasi pas lagi Indo main waktu pas lagi timnas main sama lawan Irak itu kayak gue harus menaruh ekspektasi pas saat Indonesia lawan Arab waktu di GBK. Nothing tulus. Kita semua harus gitu sih. Kalau gue sih ya, kita semua tuh harus nothing tulus. Jangan menaruhkan harapan setinggi mungkin bahwa oh iya ini masih bisa. Oke ini masih bisa tapi kita nothing tulus. So, kalau nggak lolos, seenggaknya timnas kita sudah menunjukkan bahwa ini tuh progres yang bener-bener udah jauh banget. Udah betul, gue setuju. Pencapaian tertinggi Itu yang- Indonesia sejauh ini kan? Iya, betul. Secara negara Southeast Asia ini dia paling tinggi gitu. Malaysia belum Sampai ke ada Malaysia, kron ini. Singapura. Belum. Belum ya? Paling tinggi paling tinggi itu Thailand deh. Thailand kan Ya, 4 poin ya. betul, Thailand. Di round 3.
Gitu kan. Ini tuh paling jauh sebenarnya. Gitu. Sejauh itu sih. Jadi kayak kalau misalnya nggak lolos, jatuhnya jangan saling, kalau gua sih lebih jangan saling mencaci, jangan saling menyalahkan, karena lebih jatuhnya kayak kita harus nothing tulus aja. Jadi yang ngebuat, kalau menurut gue, jadi yang ngebuat harapan kita, jadi kalau kita berani menaruh harapan tinggi, kita harus berani sakit hati di saat ekspektasi itu tidak sampai ke situ. Wah, ya. Gitu. Makanya kata gue lebih baik menaruh ekspektasi nothing tulus. Kayak waktu mungkin kayak Indo pas lagi masuk ke ke round 3. Itu kan pas lagi kemarin kan kita hampir nggak lolos ke round 4 dan yang lain-lain. Ya harus nothing tulus itu sih menurut gua. Gitu. Tapi harus dilihatnya adalah secara progres, itu secara positif ya. Kalau misalnya secara progres emang ini tuh emang udah jauh banget gitu. Kalau misalnya gua ngelihat dari masanya timnas dibakuin, terus dipegang yang dipegang sama coach RD, dipegang sama Luis Milla dan yang lain-lain, ini tuh udah paling tinggi gitu. Jadi menurut gua ya kita harus tetap ini sih kita harus tetap ngasih kita harus tetap ngasih inilah, ngasih penghargaan setinggi mungkin lah dengan pemain yang sekarang gitu, karena dengan adanya mereka, walaupun emang ini tuh ada naturalisasi atau enggak, mau diaspora atau enggak, ya mereka main itu dengan satu lambang di dada, udah itu aja. Betul. Ngebawa harapan kita semua rakyat Indonesia untuk bisa sampai ke situ. Gitu. Mereka selalu berusaha. Gue yang yakin tuh mereka selalu berusaha, itu aja secara pemain. Apapun hasilnya, jadi kita tetap, ya betul. Ya contohnya kayak kemarin statementnya Ronaldo lah, ya kan? Ronaldo masih mau bawa Portugal buat juara gitu kan. Jadi setelah Piala Dunia dia masih tetap main kan, kemarin ada statement seperti itu kan dari dia. Nah, ya itu salah satunya bentuknya kayak gitu, bahwa di level klub sama level negara itu sebenarnya itu yang nggak bisa disamain tuh kayak gitu. Karena kalau misalnya ada di level negara itu, lu lebih ke pride. Iya, pride dan rasa nasionalisme lu gitu. Itu sih kalau menurut gua gitu. Iya, oke. I see. Ya, pokoknya intinya gitu guys. Kalau kita memang nantinya hasilnya tidak sesuai keinginan kita harus tidak boleh saling menyalahkan. Udah gitu aja intinya guys. Kita support terus itu timnas. Ya mau nggak mau ya nunggu 4 tahun lagi guys. Nah, itu kan worst tapi kan, case-nya. Yes betul. Tapi kan sepak bola atau enggak ini ya, timnas ini kan enggak melulu tentang Piala Dunia aja gitu. Kan kita ada Piala Asia yang kita langsung yang kita udah lolos. Nah, kita tetap dulu Piala Asia. Kita bisa sejauh apa? Gua kadang gini, gua nggak tahu kenapa, apakah cuma gua yang merasa atau mungkin teman-teman yang lain ngerasa. Gua sih pengennya itu timnas berjaya di Asia coy. Setidaknya ya kalau memang tidak lolos di Piala Dunia ya sudah, kita lupakan itu. Tapi entah gua baca berita di mana, tapi kayaknya juara AFF itu lebih tinggi dari bisa masuk ke Piala Asia coy. Apakah cuma gua yang merasa seperti itu coy? Oh gitu. Enggak sih, emang gitu sih. Soalnya jatuhnya kalau misal lu juara AFF, inti dari semua intinya adalah lu nginjek Thailand, Malaysia sama Vietnam langsung di depan muka sih. Lebih begitu. Gue sih kalau menurut gua gak masalah sih, Cok. Masalahnya gini, Cok. Target kok masalahnya anjing. Iya, masalahnya tapi gini, Cuk. Yang selalu menimbulkan kayak perdebatan itu kan dari mereka sendiri, entah dari media Vietnamnya yang emang suka begitu, entah di Thailand yang kemarin pas lagi SEA Games aja kita ribut-ribut pas lagi mau juara, kan selalu ada hal-hal begitunya kan, selalu ada hal dramanya sebenarnya, kayak lebih ke begitu, selalu ada hal dramanya, karena itu bumbunya yang bikin kayak ini negara tuh harus kita injek-injek nih di bola nih.
AFF tuh harus ini gitu. SEA Games. SEA Games ya oke lah SEA Games. Terus apalagi AFF kok jadi target tuh ya minimal masuk ke Piala Asia dulu, bertarung di Ya, Piala Asia. sebenarnya nggak emang nggak salah juga kalau nargetin juara AFF sih sebenarnya kalau menurut gua. Kalau Tapi gua malah ngelihatnya AFF ini lebih ke kayak tur pramusim anjing. musim, iya. Lu Iya, kayak tapi- tim setan tuh yang kemarin juara Premier Iya. League, Premier League Iya. apa pas tur pramusim tuh itu menurut Iya, gua AFF itu Cuk. Iya, iya. Iya, emang ya, tapi ya itu. Ya itu balik lagi karena kalau menurut gua sih gimana ya? Yang selama ini nonton AFF itu dari sekarang jadi apa sih? Jatuhnya Apa? pokoknya ada nama lainnya lagi selain AFF gitu, gua lupa. Apa nggak tahu gua. ASEAN Championship apa gitu. Oh itu gua nama lupa. baru ya, yang baru beberapa Ya, tahun nama ini baru. Maksudnya gua yang dari nontonnya dari Piala Tiger sebenarnya. ya. Ya betul Piala. Iya, emang ngedambain emang yang pengennya Indonesia ya juara sebenarnya. Iya. Karena terlalu banyak orkes sakit hati sih menurut gua di situ. Karena kita emang selalu gagal di juara tadi jegal gitu kan. Iya betul. Entah pas lagi AFF 2010 yang dibilang apa Bang Mamat sama Bang Hamka dapat Alphard katanya kan. Itu kan ada tuh ada juga kayak gitu. Cair Alphard gitu. Nah kan sebenarnya kalau menurut gue pribadi sih kalau tentang itu sih tentang kontroversial itu mah ya pasti ada aja yang kayak gitu Ya, mah, tapi gue betul. percayanya ya ya sebagai seorang atlet gitu ya, maksudnya sebagai orang biasa dan dia secara duit juga punya aja gitu maksud gue. Ya warga negara mana yang berani menjual negaranya anjir. Iya. Itu aja. Siapa anjir? Itu lebih gitu aja sebenarnya. Dari situ sebenarnya udah gitu ya, nggak usah diiniin lagi, nggak usah nyari seluk beluknya lagi atau kayak gimana gitu. Menurut gue Cuk. siapapun yang berdiri berdiri dimanapun di olahraga manapun, gue selalu mengapresiasi setinggi tingginya, yaitu karena itu tadi, karena mereka berjuang atas nama Indonesia. negara, atas nama lambang di dada gitu, Ya, menurut betul. gue. Oke Cuk, ini terakhir banget nih Cuk. Nah, Ya. kalau misalnya ini Indonesia gagal lolos Piala Dunia, masihkah kita harus berharap dengan pemain diaspora Oh ya. atau naturalisasi? Apakah kita harus masih ya naturalisasi aja, naturalisasi padahal Indonesia ini luas. Iya. Naturalisasi Ya, itu, aja, dia emang main itu, di klub A iya. nih, di mana Utrecht misalnya, di PSV segala Iya. macem. Nah, Ya. padahal di Indonesia ada yang mungkin lebih better dari dia. Iya. Apakah kita harus Iya. meneruskan itu atau tidak? Jadi itu kan udah sering jadi perdebatan ya, gitu Betul. ya. Ini mau kapan terus naturalisasi gitu, Betul. ya kan? Kalau pemain diaspora ini kan orang yang mau dari kita atau mau dari naturalisasi tapi mainnya di luar gitu. Kan diaspora kan lebih kayak gitu. Kalau naturalisasi kalau menurut gua ya ini salah satu cara instan biar kita bisa naik ke 100 besar di dunia karena targetnya pemain-pemain 100 besar ya Indonesia ini. iya incar dulu karena setelah lu masuk 100 besar lu gampang sedikit main di terpandang. Liga mana aja. Ya secara ya kan lo tahu ya di Liga Inggris secara regulasi lu nggak boleh menerima pemain yang rank negaranya itu di bawah 100 ya kalau nggak salah ya. Itu benar sih. Ya kan? Nah Iya, sebenarnya itu lebih memudahkan itu karena kan kemarin siapa ya setahu gue ya Hilgers atau siapa ya gitu ya? Elkan Iya, terkendala mungkin itu juga. registrasi Cuk waktu Iya. waktu Ipswich promosi ke Ya Liga itu Inggris. juga. Ya kan itu kayak itu juga kan. Saya sebenarnya emang maksudnya Pak Erik tuh sebenarnya emang ini juga sih, emang masuk akal karena itu tuh bakal jadi modal 100 besar itu bakal jadi modal untuk pemain kita itu bisa keluar gitu. Itu sebenarnya sih lebih ke begitu sih. Kalau soal diaspora, kalau misalnya soal diaspora sih kalau menurut gua. Tapi kalau soal naturalisasi
ya itu balik lagi kayak gitu, ini cara instan gitu. Oh kalau misalnya lo mau nunggu bibitnya dulu, ya yang lo tuai juga pasti bakal lama gitu. Betul sekali sih. Benar Jadi sih, bisa Bos. bisa mungkin bisa jadi 10 tahun, 20 tahun dan yang lain-lain. Tapi emang so gitu far, ya, Cuk, ya. nah so far Memang- makanya kata gua bilang kayak jatuhnya U15 yang sekarang itu U15 sekarang tuh lebih menjanjikan dibandingkan kelompok umur yang lain kalau menurut gua. Karena U15 ini jatuhnya kan beda sama U23 ya. Ya betul. Nah, beda. mungkin beda juga sama U19. Karena kenapa? Karena U15 ini menurut gue masih bisa terus berkembang. Jadi lu pikirin gini. Satu sisi misalnya lu jadi anak umur 15 tahun. Ya. Ya. Lu punya bakat. Ya kan? Oke lah kalau teknik lu kalau dibandingin sama orang yang SSB di luar negeri lu kalah. Ya. Ya, tapi lu punya kalau lu latihan enggak lu dengan latihan yang emang kurang aja lu masih punya akurasi passing yang bagus, punya crossing yang bagus misalnya. Itu modal lu misalnya. Betul. Lu nggak bisa gocek-gocek lah misalnya. Nggak bisa kayak gocek-gocek kayak model Ronaldo atau model Messi lah. Lu cuma tentang penempatan Posisi, segala macam. ya penempatan lu di posisi lu bisa scanning lu bagus misalnya. Terus atau nggak penempatan ruang lu bagus juga. Terus pas lagi bola kemana, terus lu geraknya kemana juga itu bagus. Kan itu jadi modal lu ya. Betul. Ya kan? Nah, sekarang lu pikirin. Kalau misalnya Indonesia, misal aja. Ada di peringkat 85 aja. Ya. Terus lu gue pengen pindah akademi. Misalnya. Yang biasa main gimana? Gue pengen pindah akademi misalnya. Gue pengen pindah ke akademi Munchen. Oke lah. Di umur, misalnya lu masih di U15, misalnya lu masih main umur 14, 13, 14. Kan itu masih bisa banget dak? Masih. Lu pindah, misalnya ke Munchen. Di Munchen lu, ya udah lu berusaha dan yang lain-lain gitu kan. Pokoknya di luar lu homesick atau enggak gitu. Kan lu pasti urusan ya, lu pasti meningkatkan skill dan yang lain-lain gitu kan. Ternyata lu bisa jadi contoh lah, lu bisa jadi CM yang bagus. Gitulah, misalnya kayak semodel Xabi Alonso misalnya. Kalau dulu tuh. Ya kan? Atau enggak lu bisa semodel Pirlo yang emang enggak banyak kocek-kocek tapi pas lagi ngelepasin bola dari kaki lu tuh pasti udah ada tujuannya kemana. Ya kan? Nah, terus pas lagi lu misalnya mau pindah nih. Ya. Misalnya mau pindah ke Inggris. Contohnya misalnya lu pindah ke Liverpool lah misalnya. Yang lu senengin, lu pindah ke Liverpool. Terus pas lagi lu sign in lu bisa, oh iya nih gue bisa buat Liverpool. Lu balik lagi ke timnas. Banyak orang pemain yang kayak gitu. Timnas naik gak? Sudah pasti Ya. naik lah, Cok. Karena secara pengalaman, pemainnya dan yang lain-lain dan secara pemahaman permainannya itu mereka sudah satu pemahaman. Jatuhnya kayak gitu. Berarti dari Gua sisi lebih kayak gitu. pandang Nah, lu, terus dari sisi pandang lu itu ya, Cuk ya? Apa berarti lu iya. Jadi setuju sebenarnya berarti ya? itu Tetap modal dilanjutin ya? utamanya di situ dulu, masuk 100 besar dulu. Oh. Setelah itu baru kita berharap dengan banyaknya pemain kita yang diaspora keluar. Oh iya benar. Itu sebenarnya kalau menurut gua. Karena jatuhnya kalau misalnya lu kondisinya kayak tadi aja, tapi Indonesianya ada di misalnya kayak sekarang masih misalnya ada di 125 lah, ranking 125. Pas lagi lu mau pindah ke Liverpool, gue nggak bisa. Lu main di sini karena negara lu ya ranknya 125. Betul. Kan udah ada regulasi, kita nggak bisa nerima. Nggak bisa menerima. Terhambat nggak lu? Terhambat pasti terhambat. Nah, ternyata pas lagi di situ, lu misalnya mainnya malah di Liga Turki divisi 2. Ya. Karena itu yang boleh. Jadi kan pilihan lu Turki nggak sedikit boleh ya? kan. Turki liga profesional utamanya itu nggak boleh ya? Emang ada syarat peringkat juga? Gua nggak tahu misalnya. Oh. Misalnya atau enggak dulu di Liga Belgia, Liga 2. Iya, Atau enggak lu mainnya di Liga Swiss yang emang kurang kompetitif gitu kan. Kayaknya Kan emang lu secara lu menjadi pemain kan lu pengen kompetitif kan. betul. Kayaknya sejauh Gitu ini karir yang
ibaratnya yang bisa tembus tim utama cuma Kurniawan ya? Ya nggak sih? Ya, secara ini Sampdoria. Sampdoria itu doang kan ya Ya, sejauh tapi ini kan ya? iya, tapi kan waktu itu juga setahu gua sih waktu itu juga Sampdoria dapat suntikan ini juga dari Indo. Makanya kenapa waktu pas lagi Primavera kan timnas kita kan bisa dibawa ke sana kan karena emang ada ini juga. Setahu gua sih gitu sih. Tapi emang kalau misalnya emang ini ya Kurniawan emang gitu. Karena emang secara permainan emang sebenarnya emang bagus dia. Oh iya. Bagus banget malah buat gue buat seorang striker kecil tapi apa tekniknya bagus, terus penempatan bolanya juga bagus pas lagi syuting. Gila tuh Kurniawan tuh ini sih itu makanya kan waktu pas lagi balik ini ceritanya si ini sih ceritanya BP sih waktu itu. Ceritanya BP kan bilangnya sebenarnya Selangor itu waktu pas lagi mau narik BP sama LA Boy dia tuh pengen nariknya tuh Kurniawan. Oh. Tapi Persebaya nggak mau kehilangan Kurniawan. Iyalah pemain utama, Cok. Zaman ini. Iya, terus ditawarin BP. Terus pas lagi kelatih BP, si Selangor juga mau sama Elia Boy. Lu tahu nggak? Paket. Lu tahu nggak? Jujur aja. Ini kan gue istilahnya kan baru-baru nih ngikutin timnas lagi. Ya. Ya gue belum menemukan pemain-pemain yang pada zaman itu ketika gue masih mengikuti Liga Super Indonesia, Cok. Iya sih. Ya. Ya itu nggak dipungkiri. Yang punya positioning seperti Bambang Pamungkas. Ya. Winger yang punya speed seperti Budi Sudarsono. Ya. Ingat banget gue dulu formasinya itu 4-3-3. Kanan Budi, kiri itu gue lupa entah Ali Udin, entah Boas, gue lupa. Terus Boas biasanya. tiga di tengah ada Firman, Ponario, sama siapa satu lagi itu gue lupa. Gue tidak menemukan. Biasanya Samsul. Samsul ya. Gue jujur aja tidak menemukan sampai detik ini gue mengikuti timnas. Gitu. Belum ada 6 orang tersebut yang bisa menggantikan, Cok. Sumpah, belum ada. Gue rindu. Iya emang gitu, iya. Makanya kan gue bilang kan, kalau dulu kakak Boas pas lagi 17 tahunnya pas lagi sekarang ya terus Indonesianya ada di 100 besar sih ya buat gue sih Newcastle mah pasti mau. Iya betul sih. Seenggaknya selevel Newcastle apa sih klubnya Mitoma tuh? Mitoma Brighton. Ya Brighton, sekelas Brighton kayak gitu pasti mau. Iya, Spurs pasti mau. Iya. Sekelas kayak gitu mau pasti. Soalnya Boas itu pemain yang komplit sebenarnya. Lu speed ada, teknik ada, shooting penempatan bagus. Di zaman Boas 17 tahun crossing ya guys bagus. Ya. Iya. Waktu dia pertama debut itu kan makanya kan waktu dulu orang lu kan dilirik di timnas itu kan pas lagi lu main di klub. Boas itu diliriknya pas lagi masih main di PON. Ya iya itu saya ingat gue itu di PON Boas. Iya itu. Tapi makanya sayangnya ya kita sama-sama tahu waktu itu lawan Hong Kong lawan Hong Kong saya ingat gue itu kakak Boas itu langsung mengalami ya kurang baik lah rezekinya, kakinya patah. Iya. Kakinya patah, jadi dia harus absen beberapa tahun ke depan. Tapi yang hebat ya Boas ini masih tajam coy, masih tajam. Ya. Tapi di Persipura. Di timnas memang sepertinya terlihat sedikit trauma permainan Boas ini. Gitu. Oke, Bapak Galih, thank you banget udah sharing-sharing bareng gua. Udah meluangkan waktu yang besok dia balik ke Bandung coy jam 5 temu bini. Ya udah Bapak, thank you banget. Makasih udah sharing-sharing. Ya, sama-sama. Sampai jumpa di video gua yang berikutnya ya guys ya. Thank you. Ya.